Thorndike tertarik mempelajari perilaku satwa dan mulai dengan meneliti kucing. Selamat datang di channel Bahas Buku yang akan membahas buku apa saja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Bahas Buku ini. Dan kali ini kita sudah sampai di episode keempat. Masih membahas dengan buku yang sama dengan di episode sebelumnya, yaitu buku yang berjudul Atomic Habits, karya dari James Clear. Nah, kalau di episode 3 atau yang sebelumnya, di situ saya sudah membahas di buku ini ya, bagian pertama, terus di sub bagian kedua yang berjudul bagaimana identitas dapat merubah kebiasaan dan sebaliknya. Nah, kemudian ringkasan dari sub bagian kedua yang terkait dengan identitas, bagaimana bisa merubah kebiasaan dan sebaliknya, yaitu ada yang pertama adalah ada 3 tingkat perubahan. Perubahan hasil, perubahan proses, dan perubahan identitas. Kemudian yang kedua, cara paling efektif untuk mengubah kebiasaan Anda adalah berfokus bukan pada apa yang ingin Anda capai, melainkan tipe orang yang Anda inginkan. Yang ketiga, identitas Anda muncul dari kebiasaan-kebiasaan Anda. Setiap aksi sama seperti suara dukungan untuk tipe orang yang Anda inginkan. Yang keempat, menjadi versi terbaik diri Anda menuntut Anda terus-menerus mengedit keyakinan-keyakinan Anda dan meningkatkan serta memperluas identitas Anda. Dan yang terakhir, alasan utama kebiasaan itu penting bukan karena memberi Anda hasil-hasil yang lebih baik, meskipun bisa, tetapi karena kebiasaan dapat mengubah keyakinan tentang diri sendiri. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke sub bagian ketiga dari bagian pertama buku Atomic Habits ini yang berjudul Bagaimana Membangun Kebiasaan yang Lebih Baik dalam 4 Langkah Sederhana. Teman-teman, jadi sebelum saya melanjutkan, jadi teman-teman yang sudah melihat video-video saya sebelumnya, saya berharap ada engagement ya, ada interaksi ataupun ada komentar dari teman-teman yang menonton video itu. Silakan teman-teman kalau ingin memberikan kritik, memberikan masukan ataupun saran, saya dengan sangat sangat menerima dengan besar hati. Kalaupun memang ada kritik yang ingin teman-teman sampaikan, mungkin terkait dengan durasi video saya yang kepanjangan, atau dengan mungkin ada narasi-narasi dari kesimpulan yang saya berikan dari buku ini mungkin kurang tepat, silahkan teman-teman kalau ingin berkomentar. Saya tidak menutup diri ya, saya membuka buat teman-teman yang ingin berkomentar. Baik, jadi saya lanjutkan ya di sub bagian ketiga yang berjudul Bagaimana Membangun Kebiasaan yang Lebih Baik dalam 4 Langkah Sederhana. Nah, di sub bagian ini, seperti pada sub bagian sebelumnya, penulis biasa memberikan kisah ya atau cerita ataupun pengalaman-pengalaman dari beberapa orang yang itu terkait dengan bagaimana membangun kebiasaan. Untuk sub bagian ketiga ini, penulis membawakan kisah dari seorang psikolog bernama Edward Thorndike. Jadi pada tahun 1898. Jadi Edward Thorndike menyelenggarakan eksperimen yang akan menjadi dasar untuk pemahaman kita atas bagaimana kebiasaan terbentuk dan aturan-aturan yang membimbing perilaku kita. Thorndike tertarik mempelajari perilaku satwa dan mulai dengan meneliti kucing. Jadi untuk melihat atau melakukan survei atas kebiasaan yang sering dilakukan oleh kita, jadi Edward Thorndike ini mengambil sampel dari hewan ya, bukan dari manusia yang dijadikan sebagai kelinci percobaan. Tapi dia mengambil sampel itu sebagai kelinci percobaan itu adalah dari hewan, di sini ditulis hewannya adalah kucing. Nah, kemudian ia menempatkan kucing dalam alat yang dikenal sebagai kotak teka-teki. Kotak itu dirancang sedemikian sehingga kucing dapat keluar melalui pintu
menggunakan beberapa aksi sederhana, misalnya menarik simpul, menekan tuas, atau naik ke anjungan. Sebagai contoh, satu kotak dilengkapi tuas yang ketika ditekan akan membuka pintu di bagian samping kotak. Begitu pintu terbuka, kucing dapat keluar dan disambut dengan semangkuk makanan. Jadi, eksperimen ataupun uji coba yang dilakukan oleh Edward Edward Thorndike ini, jadi dia tidak bukan seperti kalau kita sering menonton film-film ya, ada hewan yang dijadikan sebagai bahan eksperimen, terus hewan itu dikurung dalam kotak, tidak diberikan jalan untuk keluar. Tapi untuk uji coba Edward Thorndike terkait dengan kebiasaan, jadi kucing ini diberikan kebebasan, diberikan satu pintu dalam kotak supaya kucing ini bisa keluar masuk. Maksudnya adalah Edward Thorndike ingin melihat perilaku ataupun aktivitas yang dilakukan oleh kucing tersebut. Dan di situ diberikan tuas ataupun alat peraga yang lainnya ya untuk melihat bagaimana atau hal apa yang akan dilakukan oleh kucing tersebut. Nah, kebanyakan kucing berusaha keluar secepat mungkin begitu dimasukkan ke kotak. Mereka mengendus-endus ke sudut, mengulurkan kaki ke bukaan, dan mencakar benda-benda yang longgar. Setelah eksplorasi selama beberapa menit, kucing-kucing itu akan secara tidak sengaja menekan tuas ajaib, pintu terbuka, dan mereka menggunakannya untuk kabur. Nah, ternyata di dalam kotak itu ada tuas. Nah, kucing itu dilihat bagaimana cara mereka atau cara kucing itu merespon terhadap benda-benda yang ada di dalam kotak itu. Nah, ketika kucing itu mengetahui bahwa ada satu benda yang mungkin benda itu dilihat dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kucing itu, maka kucing itu akan mencoba. Nah, ketika tuas itu ditekan oleh kucing dan ternyata pintu itu terbuka, kucing segera merespon dari apa ya yang tadi di tuas yang ditekan, kemudian pintu terbuka, kucing merespon dengan dia segera keluar dari kotak itu. Thorndike mengamati perilaku tiap kucing pada sejumlah eksperimen. Awalnya, satwa-satwa itu berkeliling kotak secara acak. Namun, segera setelah menekan tuas dan pintu terbuka, proses belajar dimulai. Secara bertahap, tiap kucing belajar mengaitkan aksi menekan tuas dengan imbalan dapat keluar dari kotak dan disambut dengan makanan. Jadi, dari beberapa kucing yang dimasukkan ke dalam kotak sebagai bahan eksperimen, satu kucing yang telah berhasil menekan tuas dan dia keluar, maka kucing-kucing yang lain pun melihat perilaku kucing yang telah keluar duluan. Nah, disitulah Thorndike melihat ternyata terdapat perilaku kucing yang apa ya, yang cenderung mengikuti perlakuan atau perilaku dari kucing-kucing yang lain. Nah, karena ketika melihat ternyata dengan melakukan tindakan yang dapat memberikan manfaat, maka yang lainnya melihat ternyata di situ ada peluang juga yang akan diterima atau yang sama dengan yang diterima oleh kucing sebelumnya. Maka dia pun akan melakukan hal yang sama. Nah, setelah 20 sampai 30 kali eksperimen, perilaku ini menjadi otomatis dan menjadi kebiasaan sehingga kucing dapat kabur dalam hitungan detik. Sebagai contoh, catatan Thorndike berbunyi kucing 12 memerlukan waktu sebanyak berikut untuk berhasil: 160 detik, 30 detik, 90 detik, 60, 15, 28, dan seterusnya. Jadi, Thorndike itu sampai mencatat bagaimana respon dari setiap kucing yang menjadi eksperimen dari Thorndike tersebut. Nah, dari situlah ketika kucing-kucing telah melihat ternyata peraga atau tuas tadi yang dijadikan sebagai alat supaya bisa membuka pintu pada kotak tersebut itu dapat memberikan manfaat, maka kucing-kucing yang lain menganggap bahwa itu adalah hal yang biasa. Sehingga untuk keluar dari kotak itu, kucing hanya perlu dengan menekan tuas itu. Namun setiap respon yang dilakukan oleh masing-masing kucing itu berbeda-beda waktunya, durasinya. Dan itu semua dicatat oleh Thorndike. Oke? Nah, itu telah tadi uh, eksperimen yang dilakukan oleh Edward Thorndike untuk melihat bagaimana membangun kebiasaan yang lebih baik. Nah, dan eksperimennya diambil dari seekor kucing. Nah, lalu di bagian atau di halaman ke-53 di sini terdapat
poin ya yang diberikan bold atau garis tebal yang berjudul Mengapa Otak Membangun Kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang dengan frekuensi cukup untuk menjadi otomatis. Proses pembentukan kebiasaan dimulai dengan upaya coba-coba. Setiap kali Anda menjumpai situasi baru dalam hidup, otak Anda harus membuat keputusan. Bagaimana saya menanggapinya? Pertama kali menghadapi suatu masalah, Anda tidak yakin bagaimana memecahkannya, seperti kucing Thorndike yang hanya mencoba-coba untuk melihat apakah suatu upaya itu berhasil. Nah, itu adalah salah satu cara kerja dari otak kita untuk membangun kebiasaan. Memang terkadang ketika kita melihat situasi yang baru atau hal-hal yang baru, pertama pertama kali yang dilakukan oleh otak kita adalah merespon. Apakah saya akan menanggapinya ataupun tidak. Nah, dari situlah akan dimulai suatu reaksi ya terhadap hal-hal yang baru itu. Nah, kemudian di sini juga penulis mengaitkan dengan eksperimen yang dilakukan oleh Thorndike dengan kucing itu ya. Ketika kucing yang dikurung dalam kotak, ketika dia melihat situ ada sebuah tuas, maka kucing itu akan memberikan atau otak kucing itu akan merespon. Ya, kucing merespon dengan apakah tuas ini akan akan bisa memberikan manfaat buat kucing tersebut. Nah, ketika otak kucing itu merespon dengan begitu dan itu dilakukan dengan aksi yang dilakukan oleh kucing dengan menekan tuas itu, ketika situ terjadi sebuah sebuah perubahan ya, jadi ketika tuas ditekan dan pintu terbuka, nah, maka itu adalah hasil yang didapatkan ketika otak yang sudah merespon dan kucing itu melakukan aksi atas perintah dari otaknya, hasilnya dia bisa keluar dari kotak itu. Nah, begitu pun yang terjadi dengan manusia. Ketika kita melihat hal-hal yang baru, maka yang pertama adalah otak kita akan melakukan respon terhadap hal-hal yang baru tersebut. Nah, bedanya kalau kucing dengan manusia, mungkin manusia dapat berpikir lebih lebih rasional lagi, dapat berpikir yang lebih logis lagi, apa yang dapat betul-betul memberikan manfaat dan tidak merugikan. Nah, ketika kita melakukan atau melihat hal-hal baru dan otak kita merespon terhadap hal yang baru itu, maka otak kita itu juga akan terkoneksi dengan hati kita. Apakah dia sesuai? Apakah itu boleh? Apakah itu tidak boleh? Nah, ketika semua itu telah dikombinasikan antara otak, kemudian dengan hati kita, dan ternyata itu merupakan hal yang wajar-wajar saja untuk dilakukan, maka yang selanjutnya yang terjadi adalah perilaku kita yang akan bertindak. Nah, itulah tadi yang dikatakan mengapa otak membangun kebiasaan. Ya, memang segala perilaku itu berawal dari otak kita merespon sesuatu. Nah, teman-teman, jadi itu adalah inti dari tentang mengapa otak membangun kebiasaan. Nah, kemudian juga di sini di halaman 56, di sini terdapat poin juga tentang pengetahuan tentang cara kerja kebiasaan. Nah, di sini terdapat gambar ya seperti ini. Terdapat gambar seperti ini. Nah, nanti gambarnya juga akan ada di layar ini. Jadi di gambar ini terdapat ada eh, empat kolom ya atau 4 tahapan, yaitu petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. Dan di bawahnya itu adalah ada garis waktu, yang artinya adalah setiap periode, setiap tahapan, petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran itu, semua itu akan berjalan sesuai dengan waktunya. Nah, keterangannya adalah semua kebiasaan berkembang melalui 4 tahap dengan urutan yang sama. Mendapat petunjuk, kemudian menumbuhkan gairah, menanggapi, dan menikmati hasil. Nah, untuk keterangan selanjutnya adalah pada 4 langkah ini merupakan tulang punggung setiap kebiasaan dan otak Anda melewati langkah-langkah ini dengan urutan yang sama setiap waktu. Pertama, ada petunjuk. Petunjuk itu memicu otak untuk memulai perilaku. Inilah informasi kecil yang meramalkan imbalan. Kemudian, nenek moyang prasejarah kita memberi perhatian pada petunjuk-petunjuk yang mengisyaratkan lokasi imbalan pokok seperti makanan, air, dan seks.
Sekarang kita menghabiskan sebagian besar waktu untuk mencari petunjuk-petunjuk yang meramalkan ganjaran sekunder, seperti uang dan kemasyhuran, kekuasaan dan status, pujian dan persetujuan, cinta dan persahabatan, atau perasaan tentang kepuasan pribadi. Tentu saja pencarian-pencarian ini secara tidak langsung juga meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup dan bereproduksi yang menjadi motif lebih dalam di balik segala sesuatu yang kita lakukan. Maka itu adalah tahapan pertama ya, yaitu petunjuk. Nah, biasa ya kita sebagai manusia ya, kita untuk melakukan sesuatu atau kita akan mulai melakukan sebuah kebiasaan, kita akan mencari petunjuk. Nah, di sini tadi dicontohkan nenek moyang prasejarah kita ketika mereka uh, ingin melakukan sesuatu atau ingin mencari sebuah makanan ataupun air ataupun apapun itu, maka mereka itu melihat petunjuk. Nah, biasanya kalau zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman prasejarah, orang-orang ketika mereka ingin mencari sesuatu, maka mereka melihat petunjuknya itu dari bintang-bintang yang ada di langit. Mereka melihat juga dari kondisi alam, angin yang berhembus, kemudian juga dari air yang mengalir di sungai. Nah, semua itu dijadikan petunjuk oleh orang-orang yang hidup di zaman prasejarah. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah gairah. Gairah adalah tahap kedua, dan gairah atau nafsu menjadi kekuatan penggerak di balik setiap kebiasaan. Tanpa motivasi atau nafsu di tingkat tertentu, atau tanpa gairah untuk berubah, kita tidak memiliki alasan untuk beraksi. Yang Anda gairahkan bukan kebiasaan itu sendiri, melainkan perubahan situasi yang diberikannya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan petunjuk untuk melakukan sesuatu, atau kita ingin melakukan sebuah kebiasaan-kebiasaan yang baru, maka setelah kita mendapatkan petunjuk, yang selanjutnya atau tahapan selanjutnya adalah adanya gairah ataupun motivasi ataupun nafsu. Kalau kita tidak memiliki itu, ya maka semua itu selesai sampai di petunjuk. Karena tidak ada keinginan, tidak ada gairah untuk kita melakukan sesuatu itu. Nah, itulah tahapan yang normal ya. Itu menurut saya sih gairah itu adalah tahapan yang normal yang mesti dirasakan, dihadapi oleh setiap orang yang ingin melakukan sesuatu. Karena kata ingin itu adalah gairah. Ketika orang dia setelah mendapatkan petunjuk, dia akan melakukan sebuah kegiatan atau sesuatu, maka timbul rasa ingin, rasa gairah, rasa nafsu untuk melakukan sesuatu itu. Nah, itu adalah tahapan yang kedua. Nah, kemudian langkah atau tahapan yang ketiga adalah menanggapi. Nah, tanggapan ya. Jadi tanggapan adalah kebiasaan sesungguhnya yang Anda lakukan yang dapat berwujud pikiran atau aksi. Suatu tanggapan terjadi atau tak terjadi itu bergantung pada seberapa besar motivasi Anda dan seberapa besar kaitannya dengan perilaku. Jika suatu aksi memerlukan upaya fisik atau mental yang lebih besar daripada yang dapat Anda kerahkan, Anda tidak akan melakukannya. Tanggapan Anda juga bergantung pada kemampuan Anda. Kedengarannya sederhana, padahal kebiasaan dapat terjadi hanya jika Anda mampu melakukannya. Kalau ingin memasukkan bola basket tapi tidak mampu melompat cukup tinggi untuk meraih keranjang, berarti Anda tidak beruntung. Nah, setelah ada nafsu, ada gairah, ada keinginan dalam diri kita, setelah kita mendapatkan petunjuk, maka yang selanjutnya adalah tanggapan, tanggapan atau aksi. Nah, kita memiliki kemauan yang besar, tapi kalau kita tidak realisasikan dengan aksi, dengan tindakan, dengan tanggapan, maka sesuatu itu tidak akan terjadi, teman-teman. Nah, itu adalah tahapan yang ketiga. Ya, sebenarnya kita berpikirnya ya secara pragmatis itu adalah sesuatu hal yang sudah kita niatkan, kita rencanakan, dimulai dari kita mencari petunjuk, kemudian sudah kita berniat dan kita ada keinginan untuk ke arah situ, maka hal tersebut harus bisa direalisasikan dengan sebuah tindakan, dengan sebuah aksi. Nah, pada bagian ini disebutkan itu adalah tanggapan. Oke. Nah, terus kemudian yang tahapan terakhir adalah imbalan atau ganjaran ya. Ganjaran akhirnya
tanggapan itu menghasilkan imbalan. Ganjaran adalah sasaran akhir setiap kebiasaan. Petunjuk terkait dengan melihat imbalan. Gairah berkaitan dengan hasrat terhadap ganjaran. Tanggapan terkait dengan mendapatkan ganjaran. Kita mencari ganjaran karena ada dua hal yang dapat dipenuhi. Pertama, ganjaran membuat kita puas. Dan kedua, ganjaran mengajarkan sesuatu kepada kita. Nah, akhir daripada tahapan-tahapan tadi, mulai dari kita mencari petunjuk, kemudian kita memiliki gairah atau keinginan untuk melakukan sesuatu hal itu, kemudian ada aksi ataupun tanggapan. Ya, ujung dari semuanya adalah ganjaran ataupun imbalan ataupun sasarannya atau hasilnya. Nah, hasil itu tadi disebutkan ada dua hal yang kita mencari ganjaran, ada dua hal yang dapat dipenuhi. Yang pertama, ganjaran membuat kita puas. Nah, biasanya kalau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka itu dapat memberikan kita kepuasan. Kita merasa itu berhasil, kita sukses, maka itu adalah kepuasan yang akan kita rasakan. Yang kedua adalah ganjaran mengajarkan sesuatu kepada kita. Kalaupun hasil daripada setiap upaya yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita, setidaknya kita mendapatkan pelajaran dari setiap proses-proses yang kita lakukan. Jangan berpikir bahwa kegagalan atau ketidakberhasilan dari setiap proses yang kita lakukan itu berakhir dengan sia-sia. Tidak seperti itu, tapi setiap proses yang kita lakukan, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi kita akan mendapatkan pelajaran dari semua itu. Nah, teman-teman, jadi itu adalah tahapan tadi ya, yang 4 tahapan, mulai dari petunjuk, kemudian tanggapan, yang ketiga gairah, dan yang keempat adalah imbalan ataupun ganjaran. Nah, kemudian di halaman 60, untuk lebih menjelaskan terkait dengan 4 tahapan tadi, ini terdapat gambar ya, seperti ini. Maka nanti penjelasannya dari gambar ini adalah 4 tahap dalam kebiasaan paling baik dijelaskan menggunakan lingkaran umpan balik. Lingkaran seperti ini. Kemudian 4 tahap itu membentuk lingkaran tak berujung yang bergerak setiap saat selama hidup. Lingkaran kebiasaan ini terus merambah lingkungan, meramalkan apa yang akan terjadi berikutnya, mencoba tanggapan-tanggapan berbeda dan belajar dari hasil-hasilnya. Nah, selanjutnya untuk ringkasnya, petunjuk memicu gairah yang memotivasi tanggapan, yang mengantar ke ganjaran, yang memuaskan gairah dan akhirnya terkait lagi dengan petunjuk. Bersama-sama keempat langkah ini membentuk lingkaran umpan balik neurologis, petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran. Kemudian balik lagi, petunjuk, gairah, tanggapan, ganjaran. Yang akhirnya memungkinkan Anda menciptakan kebiasaan yang otomatis. Siklus ini dikenal dengan lingkaran kebiasaan. Jadi, gambar ini ya yang disebutkan oleh penulis sebagai lingkaran kebiasaan. Jadi setiap tahapan itu merupakan siklus ya. Dia akan kembali lagi dari awal. Ketika kita melakukan atau kita mendapatkan atau mencari sebuah petunjuk, kemudian kita memiliki gairah, lalu kita melakukan aksi atau tanggapan dan kita menerima hasilnya, dan kemudian kita balik lagi. Dan kita akan mencari petunjuk yang lain. Kemudian kita memiliki gairah akan petunjuk yang kita dapatkan, lalu kita melakukan tanggapan atau aksi, dan kita mendapatkan ganjaran atau imbalan setelah apa yang kita lakukan. Itu akan terus terjadi. Nah, itulah yang dinamakan siklus, yang dinamakan dalam gambar ini yaitu sebagai lingkaran kebiasaan. Nah, selanjutnya di halaman 61 juga terdapat tabel ya, tabel seperti ini, di mana di tabel ini memposisikan masing-masing tahapan tadi ke dalam dua posisi. Nah, untuk dua tahapan, yang pertama dan yang kedua, petunjuk dan gairah, itu masuk ke posisi ataupun fase ya, dinamakan fase, yaitu fase masalah. Jadi petunjuk dan gairah, dia termasuk ke dalam fase masalah. Nah, kenapa dimasukkan ke dalam fase masalah pada tahapan petunjuk dan gairah? Karena biasanya pada tahapan itu, petunjuk dan gairah itu di situ manusia belum menemukan
maksud dan tujuan apa yang akan dihasilkan dari setiap kegiatan ataupun kebiasaan yang akan dilakukan. Sehingga itu dinamakan sebagai fase masalah. Nanti kita akan baca deh keterangannya. Nah, kemudian yang berikutnya selain fase masalah, ada yang dinamakan fase solusi. Nah, untuk tahapan tanggapan dan gairah ataupun ganjaran, maaf, untuk tahapan tanggapan dan gairah itu masuk ke fase solusi. Nah, setelah fase masalah yang dilalui oleh manusia dalam membentuk atau membangun kebiasaan, yaitu petunjuk dan gairah, setelah melewati fase itu, maka selanjutnya manusia itu atau orang itu dia akan menemukan sebuah solusi yang atas permasalahan yang di awal dia hadapi, yaitu ketika dia telah menemukan solusi, maka hal yang pertama dia lakukan adalah sebuah aksi atau tanggapan. Dan dari aksi atau tanggapan yang dilakukan, dia akan menerima imbalan ataupun ganjaran. Nah, itu kalau kesimpulan yang dapat saya berikan ya. Nah, tapi dari keterangan di sini ah, dituliskan seperti ini. Kita bisa membagi 4 tahap ini menjadi 2 fase. Fase masalah dan fase solusi. Fase masalah terdiri atas petunjuk dan gairah, dan ini terjadi ketika Anda sadar ada sesuatu yang perlu berubah. Fase solusi terdiri atas tanggapan dan ganjaran, yaitu ketika Anda beraksi dan meraih perubahan yang Anda dambakan. Semua perilaku digerakkan oleh gairah untuk memecahkan masalah. Terkadang masalah yang Anda lihat adalah sesuatu yang baik dan Anda ingin mendapatkannya. Terkadang masalah itu adalah rasa nyeri yang Anda alami dan Anda ingin membebaskan diri darinya. Manapun yang Anda alami, tujuan setiap kebiasaan adalah memecahkan masalah yang Anda hadapi. Dalam tabel di halaman mendatang, Anda dapat melihat beberapa contoh seperti apa kelihatannya dalam dunia nyata. Oke, jadi itu adalah penjelasan yang dituliskan dalam buku ini. Nah, kemudian untuk menjelaskan fase-fase tadi, selanjutnya di halaman 62, penulis memberikan contoh-contohnya dari setiap fase itu, seperti ini. Nah, pada fase masalah, pada tahapan petunjuk, sini diberikan contoh ponsel Anda berbunyi pertanda ada pesan singkat baru. Nah, kemudian pada tahapan gairah, Anda ingin tahu isi pesan itu. Oke, sampai sini paham ya? Jadi pada tahapan petunjuk, ini masih masuk ke fase masalah nih. Pada tahapan petunjuk, ponsel Anda berbunyi pertanda ada pesan singkat baru. Kemudian pada tahapan selanjutnya, yaitu gairah, Anda ingin tahu isi pesan itu. Nah, kedua tadi, petunjuk dan gairah, itu masuk pada fase masalah. Nah, kemudian masuk pada fase solusi. Tahapan yang akan dilakukan atau yang akan terjadi adalah tanggapan. Ketika setelah tahapan yang sebelumnya gairah, Anda ingin tahu, ada rasa keingintahuan tentang isi pesan itu, selanjutnya adalah tanggapan. Anda mengambil ponsel dan membaca pesan. Ya, Anda mengambil ponsel dan membaca pesan. Nah, akhirnya pada tahapan yang terakhir di fase solusi, yaitu ganjaran, Anda puas karena telah membaca pesan. Meraih ponsel menjadi terhubung dengan bunyi ponsel. Oke, teman-teman, jadi sampai sini teman-teman bisa paham ya, apa yang membedakan antara fase masalah dan fase solusi. Di masing-masing bagian, masing-masing fase masalah dan fase solusi itu terdapat tahapan-tahapan. Nah, di fase masalah ada 2 tahapan, yaitu tahapan petunjuk dan tahapan gairah. Tadi dicontohkan terkait dengan ponsel. Kemudian pada fase solusi ada 2 tahapan lainnya, yaitu tanggapan dan ganjaran. Oke, itu contoh yang pertama. Nah, sekarang diberikan contoh yang kedua lagi nih. Pada fase masalah, pada tahapan petunjuk, Anda sedang menjawab email. Nah, kemudian kita akan beralih ke tahapan keduanya masih di fase masalah, yaitu tahapan gairah. Anda mulai merasa stres dan kewalahan dengan tugas Anda. Anda ingin merasa memegang kendali. Nah, kemudian kita masuk ke fase yang berikutnya, fase solusi nih. Tahapannya adalah tanggapan. Anda menggigit kuku. Nah, Anda menggigit kuku. Kemudian setelah itu kita akan beralih ke tahapan yang terakhir, yaitu ganjaran. Di fase solusi,
Anda memuaskan hasrat untuk mengurangi stres. Menggigit kuku menjadi terhubung dengan menjawab email. Nah, itu kebiasaan yang sering terjadi ya. Mungkin di antara kita ada ketika kita mendapatkan pesan melalui email ataupun apa saja itu, maka gairahnya itu kita mulai merasa stres. Nah, dan kita kewalahan karena mungkin di email atau pesan itu tuh terdapat tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Nah, mungkin pertama kali yang kita lakukan atau tanggapan atau aksi setelah kita melihat pesan atau email itu terkait dengan tugas kita, sebagian orang biasa melakukan kebiasaan menggigit kuku. Nah, namun setelah itu, ya karena itu sudah menjadi sebuah solusi yang sering dia lakukan dengan menggigit kuku, mungkin dia akan mendapatkan jawabannya. Nah, setelah itu baru dia bisa mendapatkan jawaban dari kebiasaan yang sudah dia lakukan. Oke teman-teman, jadi itu adalah contoh ya, contoh dari setiap fase, dari setiap tahapan. Nah, selanjutnya di halaman 63, sini ada poin 4 kaidah perubahan perilaku. Nah, di sini di halaman selanjutnya, di halaman 64, ada tabel ya, yang tabel ini disebutkan dengan kerangka kerja. Nah, di sini dijelaskan oleh penulis, saya menyebut kerangka kerja ini 4 kaidah perubahan perilaku dan menyediakan seperangkat aturan sederhana untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk. Anda dapat memandang tiap hukum sebagai tuas yang mempengaruhi perilaku manusia. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang tepat, menciptakan kebiasaan baik menjadi mudah. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang keliru, upaya yang sama hampir mustahil. Ketika tuas-tuas itu berada di posisi yang keliru, upaya itu hampir tidak mungkin. Ini adalah tabelnya yang diberikan atau diberi nama sebagai kerangka kerja dari 4 kaidah perubahan perilaku. Yang pertama adalah hukum pertama atau petunjuk tadi. Ini kaitannya masih dengan 4 tahapan tadi ya. Yang pertama adalah petunjuk. Bagaimana menciptakan kebiasaan baiknya, petunjuk itu menjadikannya terlihat. Nah, kemudian yang kedua, hukum kedua adalah gairah. Gairahnya itu menjadikannya menarik. Nah, dengan adanya gairah itu menjadikannya menarik. Kemudian yang ketiga, hukum ketiga adalah tanggapan, menjadikannya mudah. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah hukum keempatnya adalah ganjaran, menjadikannya memuaskan. Jadi dimulai dari petunjuk, yaitu yang menjadikannya terlihat. Kemudian yang kedua, gairah, menjadikannya menarik. Yang ketiga, tanggapan, menjadikannya mudah. Dan yang terakhir adalah ganjaran, menjadikannya memuaskan. Oke, kita dapat membalik kaidah-kaidah ini untuk mempelajari cara membongkar kebiasaan buruk. Nah, jadi ini juga dapat dibalik ya, untuk membongkar kebiasaan buruk. Kalau yang pertama tadi, bagaimana menciptakan kebiasaan baik, nah itu dimulai dari petunjuk kita menjadikan dia terlihat, kemudian gairah menjadikannya dia menarik, lalu tanggapan menjadikannya dia mudah, dan ganjaran menjadikannya dia memuaskan. Nah, untuk membongkar kebiasaan buruknya, kita balik nih. Nah, pada petunjuk, kebalikan hukum pertama, petunjuk, kita menjadikannya dia tak terlihat. Kemudian yang gairah, kita menjadikannya dia tidak menarik. Yang ketiga, kita menjadikannya sulit. Dan yang terakhir, yang keempat, atau ganjaran, kita menjadikannya mengecewakan. Nah, ini kalau kita ingin membongkar kebiasaan buruk, kebalikan dari yang pertama tadi, membangun atau menciptakan kebiasaan baik. Nah, di sini akan diberikan penjelasan ya, untuk yang kedua hal tadi. Yang pertama, bagaimana menciptakan kebiasaan baik, dan kedua, bagaimana membongkar kebiasaan buruk. Akan tidak bertanggung jawab kalau saya mengaku bahwa 4 kaidah ini adalah kerangka kerja yang lengkap untuk mengubah perilaku manusia manapun. Tapi menurut saya keduanya hampir sama, seperti akan segera Anda lihat. 4 kaidah perubahan perilaku berlaku untuk hampir setiap bidang, dari olahraga sampai politik, sastra sampai kedokteran, komedi sampai manajemen. Hukum-hukum ini dapat digunakan tak peduli tantangan apa yang sedang Anda hadapi. Kita tidak memerlukan strategi yang betul-betul berbeda untuk setiap kebiasaan. Setiap kali ingin mengubah perilaku, Anda cukup bertanya pada diri sendiri,
bagaimana saya dapat menjadikannya terlihat, bagaimana saya dapat menjadikannya menarik, bagaimana saya dapat menjadikannya mudah, bagaimana saya dapat menjadikannya memuaskan. Nah, itu adalah penjelasannya. Kemudian selanjutnya, kalau Anda pernah penasaran, mengapa saya tidak melakukan apa yang sudah saya rencanakan, mengapa saya tidak menurunkan berat badan atau berhenti merokok, atau menabung untuk pensiun, atau memulai bisnis sampingan itu, mengapa saya mengatakan sesuatu yang penting tapi terkesan tidak pernah menyediakan waktu untuk itu, jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu dapat ditemukan entah di mana dalam 4 kaidah ini. Kunci untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan baik dan membongkar kebiasaan-kebiasaan buruk adalah memahami hukum-hukum dasar ini serta cara mengubahnya sesuai spesifikasi Anda. Setiap sasaran dipastikan gagal kalau berlawanan dengan unsur-unsur alami manusia. Kebiasaan Anda dibentuk oleh sistem-sistem dalam hidup Anda. Dalam bab-bab mendatang, kita akan membahas satu demi satu hukum ini dan menunjukkan bagaimana Anda dapat menggunakannya untuk menciptakan sistem tempat kebiasaan-kebiasaan baik muncul secara alami dan kebiasaan-kebiasaan buruk pelan-pelan menghilang. Ya, jadi nanti penjelasan yang lebih detailnya akan dibahas pada bagian yang mendatang. Nah, teman-teman yang mungkin penasaran dengan buku ini, Atomic Habits ini, teman-teman nanti bisa beli buku ini ya. Nanti linknya aku cantumkan di deskripsi video ini. Teman-teman nanti kalau suka beli langsung aja diklik di link itu. Mungkin ada 2 link ya untuk platform belanja atau marketplace-nya. Aku akan letakkan 2 link di situ. Teman-teman silakan pilih teman-teman mau beli di marketplace atau di platform yang mana aja. Nah, jadi itu adalah akhir ya dari pembahasan sub bagian ketiga dari bagian pertama buku ini yang sudah kita bahas tadi. Ya mungkin agak sedikit panjang lebar ya, tapi mudah-mudahan pembahasan tadi itu dapat memberikan manfaat yang berharga buat teman-teman, wabil khusus buat diri saya sendiri, karena saya membaca ini bukan berarti saya sudah mengerti, sudah paham, enggak. Saya juga dalam proses mencari pemahaman atas setiap buku, setiap ilmu pengetahuan yang saya pelajari. Jadi di sini kita sharing-sharing dan juga nanti akan ada input knowledge buat teman-teman dan juga buat diri saya sendiri. Nah, ringkasan dari sub bagian ketiga ini adalah yang pertama, kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang cukup sering sampai menjadi otomatis. Yang kedua, tujuan akhir kebiasaan adalah memecahkan masalah-masalah dalam hidup dengan energi dan upaya sekecil mungkin. Kebiasaan apapun dapat diuraikan menjadi lingkaran umpan balik yang meliputi 4 langkah: petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. 4 kaidah perubahan perilaku adalah seperangkat aturan sederhana yang dapat digunakan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan lebih baik. Hal itu, pertama, menjadikannya terlihat, yang kedua, menjadikannya menarik, yang ketiga, menjadikannya mudah, dan yang keempat, menjadikannya memuaskan. Teman-teman semuanya, jadi terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi, yang aku bahas tadi, ini mendapatkan engagement ya dari teman-teman, baik berupa like maupun komentar ya. Aku sih mengharapkan ada komentar dari teman-teman, baik itu berupa saran, masukan, ataupun kritik, gak apa-apa. Yang pastinya dengan masukan dari teman-teman itu akan menjadi bahan evaluasi terhadap program ini, terhadap channel ini, untuk menjadikannya ke depannya itu lebih baik lagi. Baik teman-teman, jadi pada pertemuan selanjutnya, di episode selanjutnya, kita akan masuk ke bagian kedua dari buku Atomic Habits ini yang berjudul kaidah pertama, menjadikannya terlihat. Nah, teman-teman jangan lupa untuk saksikan video selanjutnya dengan teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Jangan lupa teman-teman untuk juga menyalakan tanda lonceng ketika nanti ada video yang baru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi. Oke, sampai jumpa semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta nyalakan tanda lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi untuk video selanjutnya.